Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman guru PAUD, pendidik PAUD di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di acara Ngobrol Inspirasi di Sabtu pagi. Tak terasa sudah di penghujung minggu kita untuk sama-sama tetap di rumah dan bersemangat untuk sama-sama belajar. Dan kali ini kami akan menghadirkan sosok inspirasi yang akan menginspirasi cerita ke kita semua, yaitu guru PAUD dari Kalimantan. Wah, jauh kan? Jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita dari beliau. Mari kita sama-sama sambut. Inilah Bunda Fauzia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Panji. Selamat pagi. Dan hari ini Bunda Fauzia akan bersama kita selama kurang lebih 1 jam ke depan, akan berbagi cerita tentang pendidikan anak usia dini yang sudah digelutinya bertahun-tahun, yang mudah-mudahan dapat kita bersama-sama dapat mengambil hikmah di balik cerita dari Bunda Fauzia ini. Mungkin untuk mengawalinya, Bunda Fauzia boleh bercerita perjalanan Bunda mengajar di TK gitu ya, dan sudah berapa lama kok tiba-tiba sampai ke Kalimantan itu, bagaimana ceritanya? Silakan Bunda Fauzia. Baik, terima kasih Pak Panji atas kesempatannya. Alhamdulillah memang saya ini sejak kurang lebih tahun 2012 saya memang sudah menggeluti dunia PAUD, pendidikan anak usia dini. Pada tahun 2015 saya alhamdulillah bisa membuka sekolah di Bogor, yaitu bernama Smart School Preschool Kindergarten. Alhamdulillah sejak didirikannya Smart School ini di bawah naungan ketua yayasan juga, yaitu Bu Farida Wulandari. Nah, di sini Bu Farida Wulandari juga dia sebagai konsultan sekolah di PAUD Prima Adinda Sangatta Kaltim. PAUD Prima Adinda sendiri ini adalah sekolah yang dimiliki oleh Ibu Hajah MC Firgasi Ur SHMAP, dia sekaligus istri Bupati Kutai Timur. Nah, kebetulan Bunda Farida ini, Bu Dr. Farida ini sebagai selaku konsultan sekolah di Prima Adinda, karena sekolah Smart School diadopsi oleh Prima Adinda dari sejak tahun 2018. Berjalan 1 tahun, ternyata PAUD Prima Adinda ini membutuhkan manajemen yang lebih mengerti tentang konsep pendidikan yang ada di Bogor itu. Oleh karena itu saya dari Maret 2019 akhirnya saya dipercayakan untuk tolong kelola sekolah yang PAUD Prima Adinda ini. Jadi saya pun dari Bogor, saya pun ditempatkan di Sangatta, diminta untuk mengelola sekolah PAUD Prima Adinda ini, diminta oleh Ibu Hajah Ence Firgasi. Seperti itu. Kebetulan dia pun selaku istri Bupati Kutai Timur yang memang menginginkan PAUD Prima Adinda ini ke depannya bisa menjadi PAUD percontohan untuk Kutai Timur. Seperti itu. Terima kasih. Lalu Bunda Fauzia, boleh digambarkan tidak kondisi di lingkungan Bunda Fauzia di PAUD-nya itu seperti apa sih? Di Kalimantan itu seperti apa? Mungkin dari demografinya kah, atau orang tuanya, atau apa ya gitu? Silakan Bunda. Ya, Kutai Timur sendiri memang termasuk wilayah yang berbeda dengan Kota Bogor ya Pak ya, sudah pasti itu. Jadi memang dari semua sosial budayanya, dari semua tingkat tingkat pendidikannya gitu kan, itu sangat berbeda sekali dengan Kota Bogor. Memang Kutai Timur ini termasuk wilayah yang cukup luas Pak.
Jadinya salah satu wilayah pemekaran dan dia mempunyai kecamatan yang cukup banyak gitu. Nah, termasuk kecamatan yang paling luas adalah yaitu Sangatta Utara. Seperti itu. Dan mohon maaf, ada kecamatan terluas di Kutai Timur yaitu Muara Wahau, Sandaran, dan Busang. Tapi kalau kita melihat kecamatannya itu cukup banyak ya, cukup menyita waktu. Tapi salah satunya saya ditempatkan di Sangatta Utara dan memang di sini menjadi pusat dari segala pemerintahannya pun ada di Sangatta Utara ini. Dan memang kantor bupati pun berada di Sangatta Utara, kantor bupati Kutai Timur. Jadi semua pusat pemerintahannya berada di sini. Kalau dari segi lapangan pekerjaan yang terbanyak itu memang di Kutai Timur itu dari sektor pertanian. Itu ada sekitar dari saya mengambil dari data Badan Statistik Pusat Statistik Kutai Timur. Saya ambil di sini datanya memang dari sektor 39%. Kutai Timur ini lapangan pekerjaannya itu dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, serta perikanan. Lalu 28%-nya itu lebih kepada perdagangan atau jasa. Sisanya 23% lebih kepada jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Jadi memang variasi dari sektor lapangan pekerjaannya. Walaupun memang di Sangatta Utara pun terkena banyak pertambangan ya. Namun itu juga salah satu yang menjadi banyak orang-orang sini pun yang bekerja di sektor pertambangan, gitu Pak. Lalu boleh cerita kanan kirinya Paut Bunda ya, Paut Prima Adinda ini bagaimana ya? Di tengah desa kah, di tengah kota kah, atau lalu kemudian ada berapa muridnya, berapa jumlah gurunya? Silakan Bunda Fazia. Paut Prima Adinda ini memang pada dasarnya awalnya sudah ada sekitar beberapa tahun lalu. Namun dari Bunda Haja itu membeli yayasan karena memang beliau pun alhamdulillah pernah dinobatkan sebagai Bunda Paut sekitar tahun 2017. Beliau dinobatkan sebagai Bunda Paut Kutai Timur, maka bentuk dari apresiasinya dia dinobatkan sebagai Bunda Paut, maka dia pun membuat sebuah lembaga pendidikan khususnya PAUD. Maka dengan ini akhirnya dia membuka PAUD Prima Adinda yang memang terletak cukup strategis, berada di Jalan Hidayatullah. Dia memang dekat dengan jalan termasuk jalan perkotaan. Tapi memang tidak di pinggir jalan, cuma memang aksesnya lumayan strategis, dekat dari mana-mana. Jadi sejak tahun 2018 ini akhirnya PAUD Prima Adinda ini didirikan, gitu. Dengan diawali memiliki seorang konsultan pendidikan, ya seperti tadi saya bicarakan adalah Dr. Farida Wulandari, diangkat sebagai konsultan Prima Adinda, di mana sekolah itu disulap persis seperti apa yang diinginkan dengan Bunda, di mana sekolah itu bisa menjadi percontohan sekolah lain. Jadi oleh Bu Farida 2018 itu baik dari sarana prasarananya pun diubah, lalu dari segi konsep kurikulumnya, dari tenaga pendidik dan kependidikannya pun itu semua dimulai dari nol. Walaupun memang TK itu sudah pernah ada lama, tapi dibeli yayasannya oleh Bunda sejak 2018. Dan semua hal-hal yang yayasan lama itu berbeda semua, berbeda 100%, dan akhirnya dikelola. Dan seperti inilah sampai saat ini PAUD Prima Adinda pun sudah menjalankan kurikulum 2013 sejak 2018 kemarin, sudah menghadapi K13. Dan tenaga pendidik pun yang diambil pun variasi, tapi kami standarnya adalah S1. Jadi memang kami di PAUD Prima Adinda ini ada 3 kelompok. Jadi kami pun membuka daycare, penitipan anak, kami pun membuka kelompok bermain, kami pun membuka kelompok taman kanak-kanak. Jadi ada 3 program ini. Nah, 3 program ini pun dengan tenaga pendidik yang berbeda-beda. Bahwa untuk
Kalau untuk daycare sendiri itu memang kami mengambil tenaga pendidik yang bidangnya lebih kepada kesehatan. Kami mengambil seorang bidan. Jadi memang yang lebih mengerti karena memang daycare ini kami pun ada yang minimal usia 1 tahun itu kami ada. Jadi pun kami salah satu tenaga pengasuhnya itu dia lulusan bidan. Tapi selebihnya rata-rata kami lulusan pendidikan. Itu S1 pendidikan. Kami PAUD Prima Adinda ini terdiri dari 9 pegawai, Pak. 9 pegawai, 9 pegawai dengan kelompok daycare itu daycare mulai dari daycare usia 1 sampai 2 tahun kita kurang lebih ada 20 anak. Mohon maaf ada 10 anak, lalu daycare usia 3 sampai 4 kita 20 anak. Kalau untuk KB-nya kami ada 6 anak, Pak. KB. Lalu TKA kita pun ada 8 anak. Untuk TKB kita 19 anak. Gitu. Jadi TKB dibagi 2 kelompok, B1 dan B2. Gitu. Dan masing-masing ada guru wali kelasnya. Kita satu kelas itu minimal 10 anak. Kalau untuk KB dengan TK-nya kita satu kelas maksimal 10 anak dengan 1 guru pengajar. Gitu. Boleh. Terima kasih Pak Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bunda ya. Iya Pak. Sekarang kan semua lembaga PAUD kan melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, nah boleh digambarkan, diceritakan apa yang dilakukan lembaga PAUD di sana, khususnya lembaga Bunda untuk PJJ gitu. Apakah memang sama dengan kami yang di wilayah Jawa atau ada keunikan tersendiri gitu. Apalagi tadi Bunda ceritakan ada daycare. Nah, itu bagaimana kalau pembelajaran jarak jauh? Sangat unik ya. Ya tidak hampir sama sih Pak, tidak begitu kurang lebih sama gitu. Namun memang kalau di keunikan di Prima Adinda ini itu memang kami selalu ada selalu ada kayak daily reportnya. Jadi setiap kegiatan pun kami laporkan di daily reportnya, baik dari daycare pun tetap ada daily reportnya, lalu TKA-nya, KB-nya pun ada daily reportnya. Jadi setiap kegiatan dalam satu hari ini kita laporkan ke orang tua melalui grup WA. Dan untuk daycare-nya sendiri pun tidak hanya sifatnya hanya menitipkan anak gitu, tidak, tapi memang tetap ada kegiatan edukasinya. Daycare pun tetap ada lesson plan-nya. Jadi saya menghimbau untuk semua guru pengajar, guru pengasuh tetap membuat lesson plan, tetap membuat kegiatannya dalam satu hari itu ngapain saja. Jadi daycare pun tetap membuat lesson plan-nya dari pagi ya, seperti kayak penyambutan, lalu ada edukasi paginya, lalu ada kegiatan makannya, itu pun tetap dibuat lesson plan-nya gitu. Jadi supaya kegiatannya itu tuh terpola dari pagi sampai dia mau tidur siang, sampai dia mau dijemput gitu. Itu memang sudah ada kegiatannya. Jadi tidak hanya sekedar bermain atau bermain makan tidur yang biasanya seperti itu. Tapi kami tetap ada kegiatan edukasinya dan di mana itu ada standar pencapaiannya. Kembali lagi dalam progres itu, dalam pelaksanaan itu tetap ada pelaksanaannya, lalu ada prosesnya seperti apa, dan hasil yang dicapai itu pun seperti apa, apakah sesuai dengan standar pencapaian gitu. Dan kebetulan kami pun juga di sini kerjasama dengan dinas kesehatan di sini. Jadi kita pun ada melakukan kayak kegiatan deteksi tumbuh kembang anak. Ya, jadi memang setiap bulan, setiap periode, kalau untuk kayak pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, itu DDTK seperti itu kami setiap bulan. Tapi kalau deteksi tumbuh kembang anak kayak kita menggunakan format KPSP, kan ada seperti itu KPSP, jadi kuesioner di mana kita bisa mendeteksi anak, apakah anak itu mampu sesuai dengan standar-standar sesuai dengan usianya. Itu kita melakukan kuesioner KPSP itu.
Nah itu jadi tidak hanya sekedar mengasuh dan tidak hanya sekedar kita menjaga, mengajar, mendidik, tapi pun kita ada mengasuhnya, kita pun memberikan dari segi kesehatannya kita perhatikan, dari segi pendidikan karakternya pun kita perhatikan gitu. Jadi tidak hanya sekedar sifatnya dititipkan saja, begitu juga buat anak-anak kelas KB dan TKA, tidak hanya sekedar dititipkan saja, tapi seluruh aspek kita berikan kepada anak itu, seperti itu Pak. Bunda Fauzia, ini di pembelajaran jarak jauh ini yang digunakan ke orang tua, medianya apa ya, boleh cerita tidak? Dan teknisnya bagaimana cara penyampaian kegiatannya begitu ke orang tua? Pembelajaran jarak jauh. Oke, baik. Iya. Kalau memang begitu dikagetkan sekali ketika di awal Maret hampir semua ya Pak ya, hampir semua lembaga pendidikan pun mengalami ketakutan dengan hadirnya virus COVID seperti ini, akhirnya di mana harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi memang alhamdulillah sebelumnya kami pun pernah melakukan yang namanya pembelajaran proyek sebelumnya. Itu pembelajaran proyek kita pernah terapkan kepada anak-anak khususnya KB, TKA dan TKB. Pembelajaran proyek ini di mana anak pun diberikan seperti tugas di rumah, dimanapun orang tua membantu mendokumentasikan setiap kegiatan anaknya. Biasanya pembelajaran proyek ini kami paling lama 1 minggu. Jadi seperti mereka salah satunya contoh mereka membuat membuat kayak rumah pohon. Jadi di mana itu dikerjakan di rumah, bagaimana mereka menyiapkan alat peraganya, itu semua sampai menjadi sebuah proyek rumah pohon itu sampai dibawa kembali ke sekolah. Dan itu dengan kegiatan pembelajaran proyek ini, ketika ada pembelajaran jarak jauh, itu menjadi bayangan orang tua gitu, karena begitu begitu memang kegiatannya itu tidak jauh beda seperti kegiatan pembelajaran proyek yang pernah kita tugaskan. Jadi memang alhamdulillah orang tua pun memang sudah memahami gitu bahwa seperti apa kegiatannya, dan begitu sudah mulai diterapkan pembelajaran jarak jauh, kami pun mengubah konsep RPP-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh. Jadi RPP yang kami buat itu pun memang di sini ada satu contoh RPP lesson plan-nya ini sudah kami beritahu 1 hari sebelumnya. Jadi biasanya kalau tidak hari Sabtu, hari Minggu kami mengirimkan berbentuk PDF-nya itu ke grup WhatsApp. Di mana lesson plan-nya ini pun ada indikator pencapaian dan ada instruksinya. Jadi kita pun ada instruksinya di mana orang tua, instruksinya untuk orang tua seperti apa, lalu instruksi anak itu seperti apa. Dan alhamdulillah ini mudah sekali dipahami buat orang tua. Jadi ketika ada tugas, orang tua tuh bisa membaca instruksinya apa. Jadi memang alhamdulillah dari guru-guru tidak perlu banyak menjelaskan, karena dari lesson plan-nya ini sudah ada instruksi kegiatannya dan hasilnya apa, serta alat-alat dan bahan. Alat-alat dan bahannya ini sudah ada di sini, di dalam satu ini. Nah ini lesson plan-nya ini per 1 minggu kami kirimkan. Gitu. Jadi setiap minggu kami buat lagi, dan variasi dalam 1 minggu itu variasi. Biasanya kalau hari Senin lebih kepada sentra kognitif gitu kan, lalu nanti biasanya kalau kedua life skill-nya lebih kepada kegiatan di rumah seperti apa, lalu ketiga biasanya mencari informasi baik lewat video, menonton TV, mencari informasi apa saja yang berkaitan dengan tema. Lalu hari Kamis lebih kepada hasil karya, lebih kepada art, lebih kepada seni. Nanti hari Jumat itu kegiatannya lebih kepada keagamaan. Nah itu dari kelima hari yang berbeda itu yang membuat pembelajaran pun, walaupun pada awalnya anak-anak pun ingin ke sekolah sudah bosan gitu, tapi karena tidak jauh berbeda gitu kan kegiatannya dengan kegiatan di sekolah sebelumnya,
Jadi ya alhamdulillah kendala-kendala dalam pembelajaran jarak jauh ini pun paling sebatas pada sinyal. Biasanya kendalanya selama pembelajaran jarak jauh itu biasanya kendala di sinyal. Jadi antara orang tua ataupun guru sinyal, lalu terkadang juga kesibukan orang tua yang memang mereka sebagian masih bekerja. Jadi memang mereka harus disesuaikan. Biasanya guru itu menyesuaikan jam kerja. Kalau memang ada anak ini bisanya sore, ya berarti dilakukanlah kelas online ini sore gitu. Dan biasanya juga yang ketiga adalah terkadang orang tua pun kehabisan kuota gitu kan. Jadi kelas kalau sudah kehabisan kuota itu guru pun tidak bisa memaksakan gitu. Jadi dikondisikan lagi. Jadi selama pembelajaran ini kalau ada orang tua yang kehabisan kuota, tapi walaupun tidak kelas online, tapi selalu di akhir orang tua tetap mengirimkan dokumentasi foto-foto ataupun video anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi setelah dari kegiatan pembelajaran jarak jauh, guru-guru pun telah membuat yang namanya seperti portofolio. Jadi ini portofolio ini jadi tidak hanya kelas online saja, tapi ada feedbacknya. Jadi ada hasilnya, di mana portofolio ini itu dibuat per satu hari. Per satu hari seperti ini, jadi kayak seperti biasa kayak ada covernya. Lalu sama persis dengan apa yang diinstruksikannya. Jadi memang kayak ada foto kegiatan anaknya. Nah, gitu. Jadi di sebelah sini ada keterangan instruksi yang telah dilaksanakan. Lalu ini kegiatannya hasil dari screenshot. Nah, hasil dari screenshot itu atau hasil dari dokumentasi orang tua sampai foto kelas online-nya pun ada. Tatap muka dengan gurunya, antara murid dengan gurunya. Ini ada tatap mukanya. Ini saya mengambil salah satu dari TKA, yaitu Ananda Samil, yang memang termasuk salah satu anak murid yang cukup aktif dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan ini foto yang terakhir adalah hasil karyanya, gitu. Jadi dari foto dari awal pelaksanaan kegiatan, lalu ada foto tatap muka dengan gurunya ini. Jadi lalu terakhir hasil karyanya. Nah, biasanya kita setiap hari Pak kelas online-nya ini, Senin sampai Jumat setiap hari. Gitu. Terima kasih Pak. Ya itu tadi kendalanya biasanya sih lebih kepada dari sinyalnya, kendalanya. Alhamdulillah kalau dari orang tua sih tidak terlalu cukup bisa menyeimbangkan gitu dengan kegiatan-kegiatan ini, walaupun awalnya berat gitu kan, tapi alhamdulillah kesininya tuh sudah terbiasa, karena memang pembiasaan akhirnya menjadi terbiasa kan. Jadi begitu juga tantangan buat orang tua juga di rumah itu ternyata mengajar anak memang lebih sulit gitu. Makanya mereka pun salut sama guru-guru kami gitu kan. Kok bisa ya Bu ya, bisa ngajarin anak saya kayak begini. Kalau di rumah itu kadang susah diatur gitu kan, kadang nggak mau gitu mendengarkan orang tua. Ada aja harus dididik dulu lah, harus apalah seperti itu. Tapi ya itu tantangannya ternyata bagi mereka menjadi guru itu lumayan sulit juga gitu. Mereka pun belajar menjadi guru dadakan di rumah seperti itu Pak. Gitu. Bunda Fauzia, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Baik. Ya. Bisa kasih gambaran ke kita anak-anak di sana tuh seperti apa sih kesukaannya, mainnya gitu. Kalau anak-anak PAUD itu apakah ada ciri khasnya dari Kalimantan gitu, atau sama kayak kita gitu, mainnya atau alat mainnya juga, atau mungkin ada permainan tradisional di sana. Silakan Bunda. Baik. Ya sama sih Pak seperti dengan anak-anak di daerah lain, masing-masing punya keunikan tersendiri gitu. Tidak jauh beda dari anak-anak yang lain. Ya memang pada saat ini pada dasarnya sekarang kan
yang namanya teknologi itu cukup menjamur ya, tidak jauh beda juga. Banyak anak-anak kami pun memang dia pun beberapa memang kecanduan gadget pun ada juga gitu kan anak kami. Jadi yang namanya kayak permainan tradisional gitu, itu mungkin memang mereka sudah mulai berkurang gitu kegiatan permainan-permainan tradisional di sini gitu kan. Apalagi Kutai Timur ini kan banyak sekali suku dan budayanya. Jadi banyak mayoritas memang di sini banyak perantauan. Jadi memang ada yang namanya suku Dayak, suku Jawa juga ada suku Jawa, suku Dayak, ada Bugis gitu kan, campur juga ada asli Kutai Timurnya juga ada. Dari keseluruhan budaya ini mereka pun menyatu gitu, melebur gitu. Tapi memang tetap kita bahasa yang kita gunakan walaupun dari banyak suku gitu, bahasa yang digunakan tetap bahasa Indonesia gitu. Jadi dan anak-anak pun di sini pun rata-rata memang mereka menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa daerah, khusus anak-anak di Prima Adinda. Nah, dan mereka pun pengenalan kayak kegiatan tradisional itu mungkin kurang juga Pak, termasuk berkurang karena itu tadi kembali lagi karena hadirnya gadget menyita semua perhatian anak dengan adanya gadget itu. Namun masih dalam standar tidak terlalu berlebihan lah penggunaan gadget gitu. Dan memang oleh karena itu tugas kami sebagai pendidik adalah mengenalkan permainan-permainan tradisional di sekolah gitu. Jadi memang terkadang ada kegiatan-kegiatan pembelajaran kita kenalkan permainan tradisional seperti ular naga panjang. Itu tugas pendidik itu pun memperagakan permainan petak umpet gitu di sekolah gitu. Lalu kayak kegiatan lompat-lompat kotak itu loh Pak. Nah itu saya lupa. Nah itu kami ada di ruang outdoor kami ada yang petak kotak-kotak itu untuk melompat, itu pun kami ada. Jadi lalu kita pun pernah bermain karet gelang, lompat tali. Nah itu sudah tugasnya pendidik gitu kan, khususnya pendidik di PAUD Prima Adinda kembali mengenalkan permainan tradisional itu. Jadi memang karena tergerus oleh adanya teknologi gitu kan, jadi memang kita harus berusaha lebih keras lagi supaya anak-anak pun kenal dengan budayanya sendiri seperti itu jadinya Pak. Jadi tidak jauh beda juga dengan masing-masing memang punya keunikan gitu kan. Cuman memang anak-anak kami pun tidak jauh beda dengan anak-anak yang lain di sana gitu. Bunda Fauzia, jadi pengen tahu kalau anak-anak masuk ke normal gitu sebelum pandemi ini, rutinitasnya dari masuk sampai dia pulang itu kayak gimana Bun? Apa? Lalu ada makan lalu sampai dia pulang tuh kayak gimana? Boleh kasih cerita kami? Memang menjelang tahun ajaran ini memang telah dibuatkan skemanya. Jadi skema kegiatan belajarnya. Jadi kita tetap mengacu dari informasi pemerintah. Jika memang masih diberlakukan PSBB, jadi tetap kembali lagi mengacu kepada pemerintah. Jika masih dilakukan PSBB, jadi kami tetap kembali lagi menjalankan kelas online gitu. Jadi memang skemanya itu jika memang sampai dari Juli sampai Desember memang sifatnya harus pembelajaran jarak jauh, maka dari itu pun kami akan mengumpulkan anak-anak murid kembali, baik yang murid baru maupun murid lama, itu tetap kita kumpulkan, kita berikan sosialisasi, terutama untuk anak-anak murid yang baru. Sosialisasi seperti apa kegiatan pembelajaran jarak jauh gitu kan. Jadi mengenalkan kepada orang tua murid yang baru kelas online itu seperti apa. Jadi memang tidak untuk sementara tetap tidak bertemu dulu, tapi kita tatap muka lewat kelas online. Namun kalau memang sudah perpanjangan masa belajar dari rumah sudah berhenti, banyak sekali yang harus kita perhatikan Pak, karena memang new normal pendidikan ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, tahun ajaran sebelumnya. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, kita pun harus
keamanan itu sangat penting, keamanan dan keselamatan anak itu sangat penting. Jadi memang yang pertama memang kita harus tetap memberikan mensosialisasikan pada orang tua, kepada pendidik juga tentang yang namanya protokol kesehatan. Jadi supaya mencegah penyebaran virus tetap ada harus protokol kesehatan yang sudah berlaku. Ya seperti kalau ketika datang itu memang mungkin dihimbau saya menghimbau pada orang tua murid untuk memberikan anak jaket gitu kan, jaket atau pakaian luar lah gitu. Jadi kalau bisa menggunakan jaket atau celana panjang begitu sampai di sekolah tetap menggunakan masker, kalau perlu menggunakan face shield yang penutup wajah itu face shield memang sekarang kan sudah banyak ya diproduksi, jadi mudah didapatkan juga face shield gitu kan. Kemarin pun saya sudah melihat di Shopee pun ada banyak, di Samarinda juga face shield itu. Jadi nanti saya akan menghimbau kepada orang tua yang namanya protokol kesehatan itu ada. Mereka harus mau tidak mau, mereka harus mengikuti gitu. Karena memang ini demi kenyamanan dan keamanan anak-anak yang lain, demi yang lain juga, demi tenaga pendidik juga gitu. Begitu sampai di sekolah itu mungkin seperti biasa kita harus cuci tangan, melepas jaket, mengukur suhu, nanti kita ukur suhunya. Kalau memang anak-anaknya itu lagi demam, kita pulangkan. Kembali lagi sosialisasi dulu di awal seperti apa. Jadinya harus tetap ada sosialisasinya. Jadi ketika dipraktekkan, orang tua pun bisa mengikuti gitu. Sosialisasinya akan kita berikan seperti apa sih namanya protokol kesehatan itu. Lalu saya pun untuk kegiatan belajarnya pun akan kami bagi. Yang biasanya mungkin 10 anak itu akan kami bagi menjadi kayak 2 gelombang kegiatan belajar. Karena memang yang namanya jarak harus ada jarak harus ada jarak antara satu sama lain kurang lebih 1 meter. Nah itu membuat anak-anak pun harus kami bagi 2. Jadi mungkin satu kelas bisa 5 anak supaya tidak terlalu berdekatan. Jadi kegiatan belajarnya pun disesuaikan dengan jumlah kegiatan belajarnya itu pun dibagi 2, lalu jadwalnya pun kita sesuaikan kembali gitu. Nah karena di kelas ini kami pun tidak seperti yang lain-lain. Kalau dulu kan bisa bergerombol 1 meja kan, bisa bikin satu kelas itu circle time seperti biasa kan. Namun karena seperti ini kita harus menjaga jarak kan. Jadi paling tidak satu kelas itu 5 anak gitu. Jadi supaya lebih luas lah gitu, ada jarak di antara yang lain. Nah kegiatannya pun mungkin ya sama seperti yang lain gitu. Ada lesson plan-nya. Namun mungkin lebih kepada lebih kepada kegiatan ini mungkin dikurangi juga gitu kan, pembelajarannya gitu. Yang tadinya mungkin 2 jam gitu kan, mungkin bisa 1 jam, atau mungkin bisa juga kita buatkan kegiatannya dia variasi Senin, Rabu, Jumat gitu. Jadi seperti itu yang atau yang kelas lain hari Selasa, Kamis, Sabtu, bisa seperti itu Pak. Karena mengingat kita lihat lagi dari jumlah anak murid dan kita pun harus bagi. Nah itu alokasi waktunya pun harus tetap kita tentukan seperti apa. Pada intinya demi kegiatannya ini pun harus berjalan dengan baik, tapi tidak melupakan protokol kesehatan seperti itu Pak. Jadi tetap harus ada social distancing-nya itu tetap ada. Itulah yang menjadi tantangan. Ini nanti prakteknya ini yang akan ke depannya Pak, yang akan kita praktekkan ini. Mungkin semua lembaga pun awalnya mungkin berat ya Pak ya. Kita kan belum tahu kan. Ini baru hanya teori-teori, baru hanya skematisnya kan gitu. Tapi mudah-mudahan pada saat prakteknya nanti di new normal pendidikan itu tidak ada kendala, terutama untuk anak-anak. Ya, karena anak-anak jangankan pakai face shield gitu kan, mungkin pakai masker aja enggak betah. Mereka tidak bisa beraktivitas lebih leluasa, harus jaga jarak sama teman-temannya. Namanya anak-anak kalau bermain kan senangnya kan saling kamu gitu kan, saling senang antara merangkul kah atau bermain dekat-dekatan kah. Nah, ini yang harus kita berikan arahan kepada anak-anak. Kita kasih kepada anak-anak, kita kasih arahan
bahwa ini berbeda mas sekarang gitu kan. Sekarang kalau main jaga jarak ya, boleh bermain sama-sama tapi jaga jarak. Begitu juga dengan sarana prasarana. Kita harus steril. Sarana prasarana ini pun harus betul-betul semua yang ada di area di mana kita berada itu pun harus nomor satu. Kita harus sterilkan semua sarana prasarana gitu. Lewat menggunakan disinfektan kita harus rajin, harus rutin gitu. Dan tugas ini tidak hanya staf operasional, tapi akhirnya semua yang tadinya biasanya kebersihan itu kan hanya dilakukan oleh staf operasional, tapi waktu di awal Maret begitu ada pandemi, semua berkontribusi. Baik saya sebagai kepala sekolah, guru-guru, sampai pun staf operasional, sampai staf bendahara itu bekerja sama membersihkan semua ruangan yang ada di situ, terutama ruangan yang terutama bagian-bagian yang sering disentuh seperti pintu, tangga gitu kan, atau keran air itu pun betul-betul harus disinfektan. Kita harus berikan cairan disinfektan supaya steril dari virus dari kuman-kuman seperti itu. Jadi dan cuci tangan terus begitu datang atau begitu dari mana terus cuci tangan. Kita selalu menganjurkan orang-orang yang ada di situ baik anak-anak atau pendidik pun datang cuci tangan. Jadi sudah menjadi pembiasaan. Gitu. Sudah menjadi pembiasaan yang kedepannya dari pembiasaan menjadi terbiasa, menjadi biasa, lalu menjadi budaya. Jadi ada hikmahnya Pak dari sini gitu. Hikmahnya adalah kita menjadi lebih peduli terhadap lingkungan kebersihan, kita menjadi lebih peduli terhadap kesehatan kita, dan kita pun menjadi lebih peduli secara agama. Kita pun menjadi lebih akhirnya mendekatkan diri sama Tuhan gitu kan, meminta pertolongan, meminta perlindungan gitu. Jadi hikmah dari ini tuh membuat kita banyak refleksi seperti itu. Jadi dari new normal pendidikan ini pun hikmahnya tuh banyak gitu. Mohon maaf dari pandemi COVID ini banyak hikmahnya gitu. Betul-betul sangat berdampak tidak hanya pada lembaga pendidikan, tapi pun dari aspek-aspek yang lain pun sangat berdampak sekali. Namun kita pasti bisa gitu kan. Pada akhirnya kita pasti bisa melalui ini semua, walaupun mungkin berat gitu. Tapi kalau sama-sama pun kita pasti bisa gitu. Jadi kembali lagi kepada PAUD New Normal ini. Begitu nanti dijalankan kelas normal gitu, walaupun masih di tengah pandemi, tapi pasti kita bisa bersama-sama, kita bisa mengatasi ini. Kita butuh kerjasama antara tenaga pendidik satu sama lain, kerjasama dengan orang tua, ya kan, dan kerjasama juga dengan dinas-dinas terkait, kayak baik dinas kesehatan, dinas pendidikan, semua itu saling keterkaitan gitu. Jadi bagaimana bisa kegiatan kelas online kelas new normal ini bisa dijalankan dengan baik itu tidak lepas dari kerjasama semuanya Pak gitu. Kita semua siap ya Bun dengan nanti pembelajaran jarak jauh ataupun nanti ketika sudah anak masuk ke sekolah. Nah, Bunda, ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh ya? Baik, boleh. Ya, boleh diceritakan kembali, Bu. Kalau kegiatan guru itu di sana bagaimana? Kegiatan guru. Ada ormitkah, ada Himpaudi, IGTK atau gimana? Oh, ada. Jadi memang PAUD Prima Adinda ini karena kami ada kelompok bermain, maka kami pun ikut organisasi Himpaudi gitu. Dan karena kami ada tingkatan kelas TK, maka kami pun ikut IGTK. Jadi kita ada dua organisasi yang kami ikuti, dan memang itu semua ini memang ada grupnya. Jadi kalau di Himpaudi pun ada grupnya lewat grup WA, lalu di IGTK pun ada. Nah, alhamdulillah kalau di Himpaudi saya sendiri alhamdulillah diamanahkan sebagai wakil ketua Himpaudi Kecamatan Sangatta Utara. Jadi memang belum dilantik karena terkait dengan adanya
pandemi COVID ini, jadi memang pelantikan itu ditunda sementara. Jadi alhamdulillah saya sendiri diamanahkan sebagai wakil ketua Himpaudi Kecamatan Sangatta Utara. Lalu ada guru saya juga, dia sebagai bendahara 2 di Himpaudi Sangatta Utara. Ada juga guru saya satu lagi, dia itu menjadi kepala organisasi di Himpaudi Kabupaten. Jadi memang kita banyak aktif di Himpaudi Kecamatan maupun di Himpaudi Kabupaten. Kalau di IGTK sendiri kami sebagai anggota saja, maksudnya lebih tidak jadi kepengurusan, namun tetap kita aktif di IGTK. Ada kegiatan apa di IGTK, kita berpartisipasi. Ada kegiatan apa di Himpaudi, kita pun berpartisipasi. Jadi sama-sama walaupun Himpaudi dengan IGTK berbeda, tapi alhamdulillah di sini IGTK dan Himpaudi di Kutai Timur itu saling kerjasama juga gitu. Jadi saling melengkapi, Pak. Jadinya antara IGTK Kutai Timur dengan Himpaudi di Kutai Timur itu mereka saling melengkapi. Jadi ketika ada kegiatan yang bisa bekerja sama, mereka pun melakukan sama-sama. Jadi ada dua gitu, ada kerjasama di antara dua organisasi ini. Biasanya kayak misalnya kegiatan gebyar PAUD. Nah itu biasanya tidak hanya IGTK atau tidak hanya Himpaudi, tapi kita pernah melakukan ada kegiatan di Kutai Timur itu gebyar PAUD ini, yaitu sudah seluruh aspek di Himpaudi dengan IGTK sama-sama berjalan. Jadi alhamdulillah acara gebyar PAUD-nya itu pun berjalan dengan baik gitu. Jadi seperti itu. Dan kita pun aktif di gugus. Jadi biasanya kan ada gugus ya. Jadi kalau kami sendiri PAUD Prima Adinda sendiri memang berada di gugus Mawar. Jadi kebetulan kami sebagai anggota Imbas ya. Jadi kami aktif di gugus Mawar itu pun kita saling sharing gitu. Jadi tidak hanya perkumpulan guru-guru, tapi pun kita ada sharing-sharing, berbagi informasi, kelebihan apa yang ada di sekolah itu, lalu kelemahan apa yang ada di sekolah itu. Dan saya pun pernah berbagi informasi tentang pelaksanaan K13 gitu. Karena memang beberapa dari TK yang ada di gugus Mawar itu masih melakukan pembelajaran sentra, pembelajaran. Jadi dia belum bisa dikatakan pembelajaran yang mengacu kepada K13 belum. Maka dari itu mereka pun banyak yang bertanya kepada kami seperti apa pembelajaran K13 itu. Terutama alhamdulillah PAUD Prima Adinda pun sudah akreditasi. Jadi baik KB dengan TK sudah akreditasi, nilainya alhamdulillah akreditasi B. Insya Allah tahun depan itu pun udah alhamdulillah Pak ya, udah mendapatkan akreditasi B. Jadi insya Allah tahun depan kita akan tingkatkan lagi menjadi akreditasinya ke tingkat A. Jadi mohon doanya saja. Jadi memang setelah kita akreditasi ini banyak sekolah-sekolah yang bertanya seperti apa sih akreditasi itu gitu kan. Jadi di gugus Mawar itu pun kita saling sharing. Tidak hanya di gugus Mawar, PAUD Prima Adinda pun menjadi tempat pusat belajar baik dari sekolah lain. Jadi ada dua sekolah yang sudah datang kunjungan sebagai studi banding kecil-kecilan di sekolah kami seperti itu. Jadi tidak hanya aktif di organisasi, tapi PAUD Prima Adinda pun terbuka untuk siapa saja yang mau belajar di PAUD Prima Adinda, yang mau belajar kepautannya, kurikulumnya gitu kan, lebih pokoknya semua yang berkaitan dengan PAUD itu. Jadi memang itu tadi diharapkan menjadi percontohan gitu, ke depannya diharapkan menjadi percontohan bagi PAUD-PAUD di Kutai Timur yang lain seperti itu Pak. Oi, semangat guru-guru PAUD di Kalimantan, keren. Iya, terima kasih. Bunda Fauzia, ini terasa kita sudah menjelang 1 jam ya ngobrol, ternyata nggak terasa. Iya.
Iya Pak. Senang Iya. bisa ngobrol dengan Pak Panji, senang bisa ngobrol dengan Pak Panji. Terima kasih juga atas kesempatannya bisa bisa ngobrol inspirasi seperti ini Asik, gitu. Saya siap. sangat bangga sekali bisa berbagi informasi di sini. Seperti itu. Ya, ini juga di Facebook sudah ada Bunda Farida nonton, ada Bu Alfiani, ada beberapa teman juga dari kita yang melihat tayangan kita. Terima kasih buat yang menonton kegiatan hari ini. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang diambil. Terima kasih, amin. Bunda boleh sebagai penutup kasih kalimat penyemangat buat guru-guru PAUD di Indonesia. Silakan Bunda. Kalimat penyemangat. Memang saya sejak kecil saya pernah dapat kata-kata ini dari almarhum bapak saya, di mana kata-kata ini pun sangat menginspirasi sekali. Jadi semoga bisa menginspirasi yang lain. Yaitu kata-katanya ini adalah jangan menangis bila dihina, cepat bangun bila jatuh. Nah, jadi dari kata-kata ini apapun keadaannya adalah walaupun kita dihina, walaupun kita tidak disukai orang, itu jangan menangis itu. Tapi bila pun kita jatuh, itu cepat bangun. Jadi jangan berlama-lama di sini gitu, jangan berlama-lama di kejatuhannya kita. Dan ini sangat pas sekali dengan kondisi COVID seperti ini gitu. Kita pernah jatuh, kita sudah jatuh gitu kan. Namun kita harus bangkit gitu. Gimana kita bisa mengatasi masalah ini? Kita bisa mengatasi masalah ini hingga dan semoga pun COVID ini pun berakhir. Dan kata-kata dari ibu saya pun dapat kata-kata dari ibu saya bahwa semua kembali lagi kepada Allah. Apapun itu, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima, itu ada hikmahnya dari Allah. Tidak mungkin Allah tidak memberikan sesuatu dengan sengaja, itu tidak mungkin. Jadi salah satu dari kata-kata ibu saya pun semua ada hikmahnya. Semua apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dapatkan itu selalu hadirkan Allah. Karena memang itulah yang mungkin Allah inginkan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya campur tangan Allah, itu tidak ada. Tapi yakin bahwa pasti ada hikmahnya. Mau dia hikmahnya yang mungkin tidak kita sukai, atau memang hikmah yang bisa menjadi sesuatu yang lebih baik buat kita, ya itu pasti kembali lagi hikmahnya itu ada. Jadi memang orang tua itu sangat penting gitu kan. Terutama apa yang menjadi didikan dari orang tua saya pun sangat penting gitu, sehingga saya bisa seperti ini gitu. Tanpa mereka pun saya tidak bisa apa-apa gitu, seperti itu Pak. Jadi semoga mungkin kata-kata yang ini bisa menginspirasi buat semua yang menonton di live FB-nya Pak Panji. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Panji, terima kasih banyak juga atas kesempatannya. Di Kalimantan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.